Kita tuh ada membuat sebuah game match 3. Ketika tahap proses pembuatan itu sebelum dirilis, kita tuh ada yang namanya playtesting. Nah, yang paling bikin tercengang adalah ternyata ibu ini punya sebuah penyakit mata dan ternyata proses penyembuhannya itu terbantu dengan karena dia mainin game match 3 tadi. Karena penglihatannya tuh terlatih terus kan. Ternyata game itu selain membuat orang seneng, bisa ada dampak positif lain juga gitu. Halo, nama saya Jessica. Usia 32. Currently sebagai game developer. Jadi ada studio game. Kami ini dari Arcana Games. Memang aktivitas kesehariannya seperti judulnya game developer. Jadi tiap hari develop game, nge-maintain. Jadi ada tim di mana ada tim teknis, tim artis, semuanya gabung. Desain sebuah game untuk di-launch-kan, diriliskan di mobile ataupun di PC nantinya. Kita dari tahun 2022, cuman memang sebelum buka Arcana Studio ini emang udah sempat kerja di game studio lainnya, gitu. Jadi pas zaman pertama kali kerja itu bahkan pernah jadi guru les, dari guru les beralih jadi pembukuan, itu 4 tahun, kerja sambil kuliah, setelah wisuda sempat kerja di bidang edukasi. Waktu itu lebih ke public speaking, sales development, habis itu baru banting setir ke game dev. Flashback sedikit. Jadi pas saya bekerja di dunia edukasi itu, kan jadi coach, dilatih jadi coach, jadi trainer. Jadi yang namanya trainer atau coach itu kan punya tim grup masing-masing ya. Ada salah satu tema topik yang diajarkan itu adalah goal setting. Yang dimana goal setting itu berarti kita harus ngetrain di mana peserta itu mencapai goalnya masing-masing. Bagaimana cara menyusun goal, bagaimana biar goalnya bisa tercapai gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, otomatis setiap peserta itu bakal report ke grup. Terus, coach, saya udah mencapai goal saya yang ini nih, gitu. Satu persatu tuh mulai report. Nah, akhirnya dari sana saya mulai mikir sendiri, loh, ini orang-orang udah mencapai goalnya, tapi saya sendiri goalnya apa gitu. Mau sampai kapan menjadi coach, tapi diri sendiri belum tahu goal kedepannya itu apa. Nah, jadi dari situ saya mikir lagi, sebenarnya saya sendiri, skill yang saya paling bisa, sukai, hobi yang suka saya jalani, sama sesuatu yang saya butuhkan tuh apa. Kalau saya tuh sering bikin diagram gini, jadi ada 3 lingkaran. Lingkaran pertama tuh skill saya tuh apa. Memang kuliahnya dulu kan ngambil jurusan sistem informasi, jadi programming kan. Dan memang suka ngoding juga, programming. Terus bulatan kedua itu adalah hal yang saya suka, yaitu hobi. Dan itu adalah bermain game, gitu. Jadi ada irisannya dong. Terus satu lingkaran lagi, apa nih yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Otomatis making money, ya kan? Jadi dari ketiga lingkaran tadi, irisan tengahnya apa? Saya mengambil kesimpulan menjadi game developer. Nah, jadi dari situ awalnya. Kalau dibilang sharing apa kan sampai sekarang tuh saya juga masih sering sharing, sering ngajar, dan emang salah satu hobi saya dan bisa dibilang salah satu visi ke depan saya, goal panjang saya tuh bangun yayasan pendidikan yang lebih ke bidang teknologi dan finance. Nah, makanya that's why ilmu yang sudah saya dapatkan di bidang edukasi yang sebelumnya yang jadi trainer itu bisa saya gabungkan dengan yang sekarang, yang studio ini. Jadi nanti ke depannya apa aja sih sebenarnya di bidang teknologi ini yang perlu diperhatikan, mungkin yang perlu dipelajari oleh untuk generasi muda kita. Nah, itu tuh yang ingin saya wujudkan untuk kedepannya gitu. Jadi sinkronisasinya tuh sebenarnya di situ gitu. Jadi setelah kerja di sana, udah nemu nih goal settingnya mau ngapain, saya memutuskan untuk resign. Otomatis nganggur dong 1 bulan. Jadi dalam masa 1 bulan itu saya belajar otodidak. Yang dimana kalau orang kerja 8 jam sehari, saya manfaatin 8 jam itu plus malam dan weekend untuk belajar otodidak cara bikin game tadi.
Jadi setelah sambil belajar otodidak itu nonton dari tutorial, berbagai macam tutorial, terus ngerjain project sendiri. Ya biasanya kalau mungkin teman-teman yang pernah belajar otodidak pasti ngalamin yang namanya kalau ngelihat tutorial, kadang di tutorialnya aman tentram, tapi pas kita ngikutin di kitanya error. Nah jadi hal-hal seperti itu tuh sering ditemui waktu itu. Nah dari sana setelah 1 bulan belajar otodidak, akhirnya otomatis terbentuk portfolio dong. Ada beberapa game yang dihasilkan dari saya sendiri. Akhirnya memutuskan untuk ya udah coba lamar kerjaan dulu. Jadi nge-search di Google perusahaan game dev di Indonesia tuh ada apa aja di Jakarta. Saya lempar tuh semua CV, kirim ke email, entah dia buka lowongan atau enggak, pokoknya kirim aja semua. Akhirnya keterima di salah satu game company. Nah dari sana tuh perjalanannya baru mulai lagi gitu. Jadi spend 1 bulan full otodidak. Habis itu baru experience-nya banyak banget sih. Jadi kalau kita ngomong khusus dari game dev-nya sendiri, yang pertama kalau pas saya belajar otodidak itu kan yang didapatkan pas belajar otodidak itu hal-hal teknis, lebih ke hal-hal teknis. Karena saya sendiri nggak tahu kan apa aja jargon-jargon yang perlu dipakai di sana, ya toh. Kayak manajemen timnya bagaimana, kayak struktur coding yang bagus tuh bagaimana. Yang penting kan ngikutin tutorial, project jadi udah selesai gitu kalau belajar otodidak. Nah, jadi pas kerja di sana baru tuh ketahuan, oh ternyata selama ini yang saya pelajari otodidak itu hanya skill basicnya aja, hanya kulitnya kulit. Nah, jadi di sana otomatis saya harus mengejar ketinggalan dong. Udah keterima di sana, kita bandingin nih, saya sendiri bisa mikir dong, apa bedanya saya dengan tim yang lain. Yang dimana tim yang lain tuh ketika disuruh bikin fitur A, mungkin mereka dalam 1-2 jam tuh udah selesai bikinnya. Tapi karena saya skillnya istilahnya masih cetek, saya mesti spend waktu mungkin seharian atau bahkan sampai lembur baru bisa kelarin satu fitur itu. Nah, jadi dari situ experience yang saya dapat adalah ternyata belajar otodidak akan lebih bagus lagi kalau kita dapat pengalaman langsung dari sebuah perusahaan yang emang udah berdiri di situ. Dan di sana untungnya pas di company itu memang banyak senior yang willing untuk ngajarin. Jadi ketika saya ada yang nggak bisa, saya nanya, itu ada yang ngajarin gitu. Oh, ini tuh gimana, bagusnya gimana. Nah, dari situ saya bikin nyusun lagi sendiri. Yang kemarin hasil studi otodidak itu, saya susun kira-kira apa nih. Kalau misalkan orang belajar otodidak, ternyata perlu tambahan ilmu ini. Saya susun ke dalam untuk rangkuman saya sendiri waktu itu. Jadi dari sana dapat experience itu, yang dimana kalau sebuah game studio atau sebuah startup company, bagusnya itu kita punya sebuah kultur yang nurturing. Jadi ketika ada orang baru atau mungkin yang fresh graduate datang, kita tuh bisa nge-train mereka dan bahkan mereka juga bisa berkembang di studio kita. Seperti itu sih. Actually, kalau keluarga dibilang sih keluarga yang sederhana ya. Kalau asli saya emang dari Medan, jadi perantauan. Jadi dulu lahir di Medan, lulus kuliah, setelah wisuda baru merantau ke Jakarta. Dan itu sebenarnya ada sedikit cerita yang mungkin orang-orang nggak tahu, karena orang kan kadang lihat dari depan, keren banget, padahal nggak tahu perjuangannya itu gimana. Ya kan? Memang dari kecil tuh udah broken home, dan dibesari oleh nenek. Nah, dari sana, itu tuh otomatis menjadi lebih mandiri kan. Apa-apa sendiri. Pokoknya kayak, aku butuh ini. Kalau misalkan bisa dilakuin sendiri, bisa dicapai sendiri, itu yang akan aku lakukan sendiri. Akan aku perjuangkan sendiri. Makanya pas sampai ke zaman sekolah SMA itu ada dapat tawaran dari guru. Kamu mau nggak jadi wakil guru res di tempat gua gitu. Nah, dari sanalah mulai, oh iya, kayaknya bisa lebih mandiri lagi nih, dapat bisa bayar uang sekolah sendiri gitu kan waktu itu. Kemudian pas zaman lulus SMA, mau kuliah itu sempat terancam tuh, sempat terancam gak bisa kuliah karena keuangannya tuh belum mumpuni waktu itu. Jadi sempat kepikiran ya udahlah kerja dulu aja, nanti mungkin udah terkumpul uangnya baru lanjut kuliah. Tapi mungkin Tuhan berkata lain, dikasih jalan. Ternyata orang tua tiba-tiba ngasih, oh ini ada uang pendaftaran nih, kamu coba daftar kuliah gitu. Tapi hanya sebatas uang pendaftaran kuliah aja. Kan kita harus mikirin dong, ke depannya kuliah bayarnya itu gimana. Nah itulah dari situ, makanya ada yang namanya kerja sampai kuliah. Jadi dari pagi sampai sore tuh kerja, sepulang kerja jalan kaki ke kampus sampai malam,
baru pulang gitu. Lulus SMA itu kerja jadi accounting. Jadi 4 tahun saya stay di situ. Karena takut kalau misalkan pindah nanti entah gimana penghasilannya itu, karena kan harus bayar uang kuliah sendiri. Jadi ngejar aman dulu, stay safe 4 tahun di situ gitu. Kalau dulu tuh saya sempet lihat cuplikan videonya Kak Dian Sastro. Jadi Kak Dian Sastro ini ternyata dari kecil, dari umur 10 tahun tuh udah diajarin goal setting sama mamanya. Akhirnya kan bisa sesukses sekarang. Nah, itu yang menginspirasi saya akhirnya, ya udah, dan ditambah yang tadi, yang tim untuk goal setting tadi kan. Jadi kalau mau hidup lebih mulus yang dibanding sebelum-sebelumnya saya mencari jati diri ke sana kemari tanpa tahu arah, ya itu, sepenting itu. Kalau misalkan kita udah punya satu tujuan, percaya nggak percaya kita akan didekatkan dengan orang-orang yang sevisi misi. Jadi pas masa saya udah ada goal setting, udah tahu nih saya bakalan stick to this industry, otomatis orang-orang yang tadi tiba-tiba aja datang. Jadi misalnya ada teman lama nih yang udah lama nggak kontekan misalnya, tahu-tahu datang ngajak collab bareng, ngajak bikin tim bareng, ternyata dari dianya juga ada willing visi dan misi yang sama. Nah, dari sanalah terhubung, jadinya bikin studio bareng. Dibukakan jalan, yang penting kita tulus aja ke depannya mau ngapain. Benar, benar. Salah satu kenapa stick to game dev industry ini ya karena pernah di pas zaman saya di kerjaan game dev pertama di kantor yang pertama saya itu, kita tuh ada membuat sebuah game match 3, dan di mana ketika tahap proses pembuatan itu sebelum dirilis kita tuh ada yang namanya playtesting. Nah, playtesting tuh ada juga mengadakan user interview. Nah, pada saat itu game yang kita develop itu memang target marketnya lebih ke orang luar. Jadi otomatis ada interview dengan orang luar juga, dan ternyata dari sana tuh baru ketahuan ada salah satu player kita, dia tuh wanita dan udah lebih berusia waktu itu. Dan dia main game match 3. Nah, yang paling bikin tercengang adalah ternyata ibu ini punya sebuah penyakit mata, tapi dia dalam proses penyembuhan. Jadi ada konsultasi dengan dokternya juga, dan ternyata proses penyembuhannya itu terbantu karena dia mainin game match 3 tadi. Karena penglihatannya tuh terlatih terus kan, melihat warna, terus dianya juga terhibur, jadi semasa penyembuhan itu dianya juga enjoy, dan otomatis berpengaruh positif juga terhadap kesehatannya. Gitu. Jadi dari sana tuh makin ini lagi, ternyata game itu selain membuat orang seneng, bisa ada dampak positif lain juga gitu. Jadi dari situ makin, oh iya ya, gimana game yang kita bikin game yang bikin orang seneng dan bermanfaat untuk kesehatannya juga. Nah, kalau di game studio sebenarnya banyak cara cuannya ya, tapi mostly kalau kita fokus ke mobile game, memang banyak yang menggunakan 2 teknik ini, yaitu dari iklan, karena kan freemium ya sebutannya, downloadnya gratis, tapi ya dalamnya mungkin ada iklan di dalamnya. Nah, itu bisa menghasilkan dari situ. Sama yang satu lagi kalau mau dibikin gamenya premium, jadi kalau mau download ya harus beli gitu. Cuman kalau studio game biasanya tuh ada juga yang buka servicing. Jadi misalnya ada nih dari perusahaan, misalnya perusahaan A nih, dia punya khusus di bidang makanan misalnya. Tapi dia pengen bikin engagement lebih untuk customer-nya. Nah itu gimana? Kita bisa bikinin game untuk customer ini, akhirnya yang dimana nanti gamenya dimainin, gimana caranya supaya dari main game itu orang bisa lebih membeli atau lebih ke engage dengan si perusahaan si klien ini. Kalau di industri game ini ya sebenarnya memang ada benarnya bahwasanya kalau dilihat di industri game ini dibandingkan dengan industri lain tuh memang agak kurang terkenal sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi secara mendalam itu banyak studio game di Indonesia gitu. Yang terkenal tuh bahkan ada yang go internasional, itu banyak juga, game-game PC gitu juga ada. Dan bahkan sekarang dari pemerintah sudah banyak support ya. Kemarin kan baru dibikinkan Ekraf ya, ekonomi kreatif itu. Dan ada yang difokuskan untuk game, ada yang untuk IP. Nah jadi sebenarnya kalau mau mulai untuk bangun studio game sendiri atau mau terjun ke game dev industry ini, sekarang tuh waktu yang sangat tepat gitu.
Karena mulai banyak support dari pemerintah dan komunitas juga udah banyak. Bahkan ada asosiasi game dari Indonesia juga gitu kan yang bisa ngebantu kita untuk misalnya mau buka booth di luar negeri atau di event-event game juga ada gitu. Kalau balik lagi dibilang goal saya yang kedepannya itu kenapa mau bikin yayasan itu sebenarnya ada kaitannya dengan industri game ini karena di mana industri game ini banyak yang suka tapi nggak tahu mau mulai dari mana, bahkan banyak yang mau belajar. Indonesia ini banyak warga jenius gitu loh, mau belajar tapi environment-nya kurang, misalnya mau untuk dapat laptop aja kan nggak semua orang punya laptop, nggak semua orang punya komputer, tapi banyak yang willing to learn gitu loh. Nah, makanya yayasan yang ingin saya bentuk nanti ke depannya itu semua orang, siapapun itu, entah dia dari kalangan manapun, boleh datang join untuk belajar skill untuk develop. Kita utamanya itu dari game dulu. Nah, dari situ nanti kurikulumnya kan udah sesuai standar industri. Nah, jadi yang tadinya orang-orang yang hanya belajar otodidak tanpa tahu arah, tanpa tahu struktur yang sebenarnya yang bagus, yang sesuai standar yang digunakan di industri itu bagaimana, jadi tahu dengan adanya mungkin dia join di sini atau berangkat dari kurikulum itu dia udah nggak kepentok sana sini lagi. Dan jadinya talent pool di Indonesia ini bisa semakin banyak. Kalau misalkan saya terjun di dunia industri game ini, apakah bisa dan mungkin untuk menghidupi keluarga? Kayak yang tadi di awal ya, sebenarnya banyak cara menuju cuan dari industri ini sebenarnya. Kalau mau dimanfaatkan dengan baik. Jadi misalnya sekarang kerjaan full time-nya apa nih? Jadi dari pagi sampai sore kerjaannya misalnya jadi digital marketer gitu. Nah, malamnya coba belajar otodidak, coba bikin project sendiri. Nah, dari situ ngumpulin portfolio dan bisa dapetin freelance dari sana juga. Dan biasanya freelance ini juga banyak, nilainya nggak yang kecil-kecil. Bisa 2 digit sampai 3 digit. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa, pengen terjun di dunia game develop ini, skill minimal yang harus dipunyai apa? Sebenarnya sih kalau untuk develop sebuah game, yang penting ada imajinasinya untuk bikin game apa, bisa nyusun game desainnya. Satu lagi coding. Nah, pemrograman ini banyak yang kayak pas denger aja kayak udah langsung lusuh duluan. Banyak yang gitu kan. Kayak, aduh susah banget kayaknya nggak cocok deh gue gitu. Nah, tapi sebenarnya bahasa pemrograman ini ada bahasa pemrograman yang gampang banget buat dipelajari bahkan untuk pemula. Karena saya kan ada ngajar juga ya. Jadi dari berbagai jenis kalangan tuh udah saya temui dari anak SD, SMP sampai yang umum gitu yang mau coba-coba hobi-hobi banting setir juga ada gitu. Yang bahkan nggak ada pengalaman coding sekalipun tuh bisa belajar. Pernah pegang project terbesar secara materi berapa? 3 digit ada sih. Itu freelance ya, freelancer. Sekarang kan zaman terus berkembang ya. Kalau misalkan memang budgetnya mepet banget, nggak bisa beli yang sampai i5 minimal ini. Pokoknya yang udah ada lah i3 atau apa. Sebenarnya ada satu lagi game engine yang cukup ringan untuk dipakai. Nama game engine-nya Godot. Dan itu bahasa pemrogramannya juga sama, pakai C#. Cuman mungkin ya kalau secara pengguna belum sebanyak yang Unity ini gitu. Jadi kalau mau beneran serius ke sana diri sendiri harus lebih proaktif lagi untuk cari komunitasnya, untuk cari resource-nya, belajar di mana gitu. Balik lagi, karena visi misi Arkana itu sebenarnya kita lebih ke orang yang pengen main game, tapi nggak terlalu banyak waktu, dan gimana caranya supaya game ini bermanfaat buat player tersebut. Nah, jadi saat ini kita lagi ngembangin game namanya Pixel Go. Konsepnya adalah gimana kita, biasanya kan kalau kerja karyawan tuh ya udah pagi sampai sore duduk aja gitu kan, terus paling bergerak juga ke toilet, ngambil minum. Nah, game ini tuh tujuannya supaya kita lebih banyak gerak, lebih banyak jalan. Di samping itu ada virtual pet yang nemenin kita. Makanya kenapa namanya Pixel Go. Jadi dalamnya itu ada pixel pet di dalamnya. Kita bisa berinteraksi dengan petnya, ngasih makan, ngasih mandi, dikasih vitamin gitu. Dan ada achievement-nya sendiri, ada badge-nya.
Jadi kalau misalkan kita rutin setiap hari, misalnya udah 3 hari berturut-turut memainkan game itu, ada aktivitas jalan, nanti dapat unlock achievement kayak gitu-gitu. Jadi ada progresnya di sana. Dan jadinya kan playernya juga sehat ya, karena ketika dia mau interaksi dengan pet yang pixel itu, virtual pet itu, dia harus spend koin. Yang dimana koin itu bisa kita dapatkan dari langkah kaki kita. Satu langkah itu sama dengan 1 koin. Nah, jadi misalnya dalam 1 hari dapat 10.000 langkah, ya berarti dapat 10.000 koin. Nanti dari 10.000 koin itu bisa dipakai buat interaksi, main sama petnya gitu. Khusus untuk teman-teman dari pecah telur, kalau misalkan memang willing untuk take action, ya kan kita harus take action nih baru bisa. Dari Jago Bikin Game ini kami akan berikan kelas gratis untuk teman-teman, kelas gratis webinar. Untuk teman-teman yang pengen ikutan, boleh nanti cari di kolom deskripsi di bawah ini. Sebenarnya Jago Bikin Game ini memang bootcamp yang kita bikin untuk teman-teman yang bahkan yang mulai dari nol sekalipun, yang belum pernah belajar coding, itu bisa belajar dari sini, dari mulai planningnya gimana, produksinya gimana, sampai ke publish game. Jadi teman-teman yang ikut ini, semua peserta yang ikut di bootcamp Jago Bikin Game ini, memang kita tujuannya selain bangun talent pool, untuk bisa memproduksi banyak orang yang udah bisa membuat gamenya sendiri. Jadi setelah lulus dari bootcamp Jago Bikin Game ini, otomatis udah bisa bikin minimal 5 game sesuai kurikulum dan 1 game sendiri, custom made dari teman-teman sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari bikin Jago Bikin Game ini juga ada tarik garis ke visi misi saya ke depannya yang bikin yayasan itu, yang dimana nanti setiap profit yang didapat dari sini akan dipakai untuk membangun yayasan itu. Jadi nanti ke depannya siapapun dari kalangan manapun itu bisa. Dan juga free lifetime mentoring ya, mentorship ya. Jadi nanti untuk teman-teman mungkin, saya bahkan sampai sekarang ada murid saya yang udah lulus, cuman masih ada tektokan. Jadi kalau misalkan ada proyek apapun, bisa nanyain atau diskusi, ini kurangnya di mana ya, kira-kira ada feedback nggak untuk dari segi polisinya atau gimana. Jadi free lifetime mentoring sama bisa bikin game sendiri. Akan dibantu untuk sampai nge-publish. Pengen dikenal sebagai Kak Jessica yang benar. Pengennya sih diingat sebagai orang yang, ini Kak Jessica yang kemarin ngajarin saya bisa sampai sekarang saat ini tuh berkat ilmu yang dibagikan. Kayak gitu sih. Karena memang udah ada beberapa yang murid saya tuh emang udah yang bikin studio sendiri, ada yang bikin tim sendiri, ada yang kerja juga. Jadi seneng aja pas denger, udah mencapai. Jadi setidaknya saya nih hidup di dunia bermanfaat loh buat orang lain gitu. Jadi nggak terbatas ke diri sendiri melulu gitu. Saya Jessica, founder dari Jago Bikin Game dan co-founder dari Arcana Games. Thank you. Arigatou.